Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita kehidupan hari ini. Dan mari kita mengawalinya, kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam dan Engkau memberikan kami anugerah untuk boleh menikmati udara pagi yang cerah. Terima kasih buat kesehatan, kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin mengawalinya dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Bapa berkenan menyapa kami. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Namun saya membaca hanya ayat yang ke-8 dan ke-9 saja. Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ayat 9, ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, dalam minggu ini, tepatnya Jumat Agung nanti, kita akan memperingati hari kematian Kristus di kayu salib. Perikop yang kita baca hari ini adalah detik-detik terakhir di mana sebentar lagi Yesus akan dijatuhi hukuman mati. Ketika Herodes bertemu dengan Yesus, ia sangat girang, ia sangat antusias karena sudah lama ia mengharapkan untuk bertemu dengan Yesus. Mengapa? Karena ia sudah banyak mendengar berita tentang Yesus, tentang mujizat, tentang tanda yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Karena itu Herodes ingin menyaksikan, ingin melihat sendiri bagaimana Yesus melakukan mujizat. Kemudian di dalam perikop ini juga dicatat, Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, namun tidak ada satupun yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Herodes berharap dengan kekuasaannya sebagai raja, ia bisa mengharapkan ataupun memaksa supaya Yesus melakukan sebuah mujizat dan juga menjawab setiap pertanyaannya. Namun, Yesus tidak bergeming sedikit pun dan tidak memberikan jawaban apapun kepada Herodes. Dan dalam ayat yang berikutnya, Herodes bersama dengan para imam menista Tuhan Yesus dan bahkan mengolok-oloknya. Mungkin juga Herodes semakin geram karena Yesus tidak menuruti keinginannya untuk melakukan mujizat. Padahal ia merasa dia seorang penguasa, ia seorang raja. Ia berharap bisa memaksa, mengatur, memerintahkan Yesus untuk melakukan apa yang menjadi keinginannya. Saudara, di dalam hidup ini ada banyak hal yang menjadi harapan kita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang menjadi kerinduan kita, cita-cita kita, impian kita. Namun ternyata Tuhan tidak mengabulkannya. Mungkin kita ingin cepat sembuh dari penyakit. Mungkin kita ingin cepat sukses di dalam pekerjaan. Kita ingin Tuhan segera mengabulkan dan mewujudkan apa yang menjadi harapan dan impian kita. Tapi ternyata saudara, kita tidak bisa memaksa Tuhan. Kita tidak bisa memerintahkan Tuhan untuk menjawab pergumulan kita sesuai dengan waktu dan kehendak kita. Kita berharap Tuhan segera mewujudkannya. Tapi ternyata tidak. Ya, karena memang kita harus akui. Kita harus tunduk di bawah kedaulatan Tuhan. Sebagai Allah, Ia adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita, atas seluruh perjalanan hidup kita. Ia Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa, yang bisa memerintahkan, atau mungkin yang bisa membujuk Dia dengan segala cara. Sebab Ia Allah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Maka sebagai orang percaya kita harus belajar menundukkan diri di bawah kedaulatan dan kehendak Tuhan. Sebab kita meyakini bahwa sebagai Allah, sebagai arsitek hidup kita, Ia tidak pernah salah. Ia selalu menuntun kita pada rencananya yang terbaik. Mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Mengapa Tuhan menunda untuk mengabulkannya? Ya,
karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan karena rencana Tuhan adalah yang sempurna, lebih baik melampaui dari apa yang kita pikirkan atau bahkan kita doakan. Mari kita belajar menundukkan diri di bawah kedaulatan Tuhan, di bawah pengaturan Tuhan. Karena sebagai Allah, Ia selalu merancang yang terbaik buat kita. Mohonlah kekuatan daripada Tuhan untuk bersabar menanti jawaban Tuhan, karena segala sesuatu indah pada waktunya. Dan mohon juga kekuatan kepada Tuhan untuk menerima jawaban Tuhan seandainya tidak sesuai dengan harapan kita, keinginan kita, impian kita. Belajar untuk percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik, karena Ia Allah yang Maha Tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya. Mari kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, karena Ia sumber kekuatan kita dan arsitek hidup kita yang tidak pernah salah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk belajar berserah dalam segala sesuatu, belajar menundukkan diri di bawah kehendak Tuhan, belajar mengimani bahwa sebagai Allah yang mengasihi kami, Engkau selalu merancang yang terbaik buat kami. Berikan kami kekuatan Tuhan ketika kami merasa perjalanan hidup ini begitu berat. Berikan kami kesabaran untuk menanti jawaban ketika kami tahu Tuhan belum mengabulkan permohonan kami. Dan di atas semuanya itu, kiranya setiap hari kami tetap belajar menundukkan diri untuk diatur oleh Tuhan, untuk dipimpin oleh Tuhan. Karena kami harus akui Engkau adalah arsitek hidup kami. Tolong kami untuk terus bertumbuh, mempercayai-Mu dan mengenal-Mu. Bapa, pimpin hidup kami sepanjang hari ini. Demi nama Yesus, kami bersyukur, berdoa, dan berserah. Amin. Tuhan memberkati saudara.